Ada 5 saja Bapak Ibu. Jadi nggak banyak-banyak. Kiat sukses Ramadan ini ada 5 saja. Yang pertama adalah menghayati hikmah puasa itu. Jadi sebelum masuk Ramadan kita harus pahami dulu apa hikmah puasa itu. Kenapa puasa itu bulan yang ditunggu-tunggu? Kenapa Ramadan itu bulan yang sangat kita sangat kita tunggu-tunggu. Bahkan kata Nabi, seandainya umatku tahu betapa hebat bulan suci Ramadan, tentu mereka akan berharap kepada Allah bahwa Ramadan 12 bulan ini Ramadan semua. Jangan ada bulan yang lain. Jangan ada bulan Sa'ban, jangan ada bulan Rajab, jangan ada bulan Dzulqa'dah, ya, Jumadil Awal, jangan. Kalau bisa Ramadan semua. Itulah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang gembira, sukacita, senang hatinya menyambut Ramadan, bulan suci Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan ditunggu-tunggu memang. Gembira dia, senang. Maka kata Nabi, Allah haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, kami hormati karena Allah Bapak Datuk yang bersama-sama kita terus istiqomah beliau hadir di pengajian-pengajian yang ada di kampung Bukit Rata kita cinta ini. Mudah-mudahan perangkat-perangkat kampung, pemimpin-pemimpin kita ini Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Imam, Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Muhyiddin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang senantiasa mau untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka memakmurkan rumah Allah. Dan ini merupakan satu nilai positif bagi kita, karena iman kita insya Allah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena kita memakmurkan rumah Allah. Jadi banyak ciri-ciri orang beriman itu yang langsung Allah katakan ini orang beriman. Kenapa Ustaz? Karena dia memakmurkan rumah Allah salah satunya. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu masjid. Siapa yang mampu memakmurkan rumah-rumah Allah itu, sesungguhnya kata Allah, yang mampu memakmurkan masajid. Masajid jamak dari satu masjid. Masjid satu masjid. Tapi kalau masajid, sinnya dipanjangkan, masajid, masajid Allah, ya, rumah-rumah Allah. Maka yang sudah pasti kata Allah, pasti dia beriman kepadaku, kata Allah. Man amana billah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, teruslah kita seperti ini. Jangan kita goyah lagi. Ini udah jalan yang betul ini. Ya, bahkan orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan nanti di yaumil akhirah. Allah muliakan dia. Orang-orang yang menunggu-nunggu waktu salat, intizaru shalah ba'da shalah. Orang-orang yang menunggu-nunggu waktu salat, apa kata Nabi? Dia akan mendapatkan yang fatul bihi khataya wa yarfa' bihi darajah. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan Allah akan angkat derajatnya di masa yang akan datang. Jadi mulianya orang yang memakmurkan rumah Allah ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jauh-jauh ada Bapak Datuk Sungai Liput ini datang juga dari Sidodadi datang kemari. Nah, ini jadi apa juga kita? Jadi contoh juga, jauh-jauh beliau datang kemari cari ilmu. Kita yang dekat pun kadang-kadang tak mau turun, malu kita kadang-kadang. Nah, jadi ini satu cambuk juga bagi kita nih, contoh. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Haji yang telah membuka acara telah mengingatkan kita bahwa ini lebih kurang 16 atau 17 Sya'ban. Kita kalau kita lihat di kalender digital itu lebih kurang 17 Sya'ban. Lebih kurang lah. 17 Sya'ban. Lebih kurang 13 hari lagi marhabannya Ramadan. Makin berdebar jantung kita Ibu. Makin berdegup kencang jantung kita. Berdegup kencang jantung kita ini. Kira-kira kita bisa masuk Ramadan. Karena begitulah keinginan orang-orang yang beriman itu untuk masuk Ramadan. Keinginan yang menggebu. Semangat. Ya, makanya kata Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang bersemangat, sukacita, gembira menyambut Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 13 hari lagi ini lebih kurang 2 minggu ya. Lebih kurang 2 minggu lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Isku Minan Nar, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Ini sebentar lagi akan hadir di hadapan kita ini. Makanya ibarat tamu agung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus betul-betul menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan tersukses ya, yang pernah kita buat selama hidup kita. Kenapa Ustadz? Karena bisa jadi Bapak Ibu minta maaf, inilah mungkin Ramadan kita yang terakhir. Tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa bersama-sama lagi. Coba lihat jamaah kiri kanan kita ini. Saya ulangi, saya tidak mendoakan cepat meninggal kita. Ya, karena memang yang namanya ajal sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, inilah Ramadan kita yang terakhir. Setelah ini nanti mungkin kita tak berjumpa lagi dengan Ramadan itu. Apakah Ramadan tahun yang akan datang akan hadir? Insya Allah Ramadan itu akan hadir. Tapi tidak ada jaminan kita bisa hadir kembali pada Ramadan itu. Bisa jadi inilah Ramadan kita. Makanya jangan main-main. Kita serius betul-betul untuk menjalankan semua aktivitas ibadah pada bulan suci Ramadan ini, yang kita harapkan nanti ketika akhir Ramadan kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang mendapatkan yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan istiqomah, maka nanti keluar daripada Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, tak ada dosa lagi. Nanti bapaklah yang pantas mengumandangkan takbir, ibulah yang pantas mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Kenapa? Karena dosa-dosa kita tidak ada lagi. Allahu Akbar. Seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang sukses, ini sama-sama kita masih belajar. Karena ini susah, sulit. Kalau tidak dari hati yang paling dalam, ini tak mungkin kita bisa buat. Tak mungkin kita bisa lakukan. Maka pelan-pelan kita lakukan ini yang terbaik. Makanya nanti ada namanya manajemen Ramadan. Manajemen Ramadan. Di-manage, diatur. Ya, kita ketika masuk Ramadan kita atur pelan-pelan. Ada manajemennya. Ya, kalau orang sudah ada manajemen, kalau orang sudah ada planning dari awal, insya Allah dia akan mendapatkan kejayaan. Insya Allah dia akan mendapatkan kesuksesan. Contohnya mana? Tim sepak bola. Coba lihat tim sepak bola itu. Kalau manajemennya bagus, maka dia akan mendapatkan kejayaan. Dia akan mendapatkan kemenangan. Dia akan mendapatkan kesuksesan. Samalah seperti dengan puasa ini. Kalau kita manage dengan bagus, kalau kita atur dengan bagus, maka insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jum'i wal atas. Berapa banyak kamu lihat orang-orang yang berpuasa itu, kata Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang sahur, dia sahur. Orang puasa, dia puasa. Orang buka puasa, dia buka puasa. Tapi ketika orang dapat pahala, dia hanya meneteskan air mata. Kenapa?
karena tak dapat pahala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dilakukan kita sama-sama belajar ya, berusaha untuk menjadikan Ramadan yang terbaik. Apa itu manajemennya? Ada 5 saja Bapak Ibu. Jadi nggak banyak-banyak. Kiat sukses Ramadan ini ada 5 saja. Yang pertama adalah menghayati hikmah puasa itu. Jadi sebelum masuk Ramadan kita harus pahami dulu apa hikmah puasa itu. Kenapa puasa itu bulan yang ditunggu-tunggu? Kenapa Ramadan itu bulan yang sangat kita sangat kita tunggu-tunggu. Bahkan kata Nabi, seandainya umatku tahu betapa hebat bulan suci Ramadan, tentu mereka akan berharap kepada Allah bahwa Ramadan 12 bulan ini Ramadan semua. Jangan ada bulan yang lain. Jangan ada bulan Sya'ban, jangan ada bulan Rajab, jangan ada bulan Dzulqa'dah, ya, Jumadil Awal, jangan. Kalau bisa Ramadan semua. Begitulah hebat. Kita hayati hikmahnya. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama adalah sesuai dalam hadis yang panjang nih. Puasa itu milik Allah. Ya, jadi dalam hadis yang panjang sampaikan kullu amalin ibnu Adam lahu, kata Allah. Setiap amalan anak cucu Adam ini, kita ini Bu, lahu, untuknya. Illa syam, kecuali puasa. Asyamu li, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan balas langsung. Tengok Pak, hebat Pak. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya, lahu, untuknya. Salat untuk kita, ada kebaikan dalam salat itu, termasuk puasa juga. Ya, termasuk di situ salat ada nilai kesegaran jasmani, ada nilai seperti senam dia. Waktu kita rukuk mencuci ginjal, waktu kita sujud mencuci otak. Makanya kalau anak-anak kita ini sering sujud, anak-anak kita dari dini umur 7 tahun ajarkan anakmu salat, 10 tahun pukul dia tak salat. Dari dini sudah kita didik dia salat, maka dia akan jadi anak yang cerdas. Kenapa Ustaz? Ketika dia sujud, tumpah darah semua ke otak, mencuci otaknya, bersih, cerdas. Beda Pak. Jadi kalau orang-orang yang rajin sholat, insya Allah cerdas deh. Cerdas. Nah, itu ada nilai kebaikan, ada nilai ketenangan di situ. Tumakninah, Allahu Akbar. Ada nilai ketenangan dalam sholat itu. Khusyuk, tenang dalam menjalankan hidup dan sebagainya. Ada kelebihan-kelebihan. Jadi kata dalam hadis ini, kullu amalin ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam untuknya, illa syam, kecuali puasa. Asyamu li, puasa untukku kata Allah, dan aku yang balas langsung pahalanya. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Contoh, ini jamaah Masjid Muhyiddin tiba-tiba ditelepon oleh Bapak Presiden Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Muhyiddin, ini nanti kita akan kasih penghargaan. Kenapa kita kasih penghargaan? Karena Bapak Ibu telah menjadikan masjid ini ramai mungkin dan sebagainya. Jadi ada penghargaan. Tiba-tiba yang memberikan penghargaan itu diwakili bukan Bapak Presiden, seharusnya beliau diwakili oleh Menteri Agama misalnya. Rasanya berbeda. Tapi ketika langsung Bapak Presiden Jokowi yang memberikan penghargaan, rasanya kita lebih semangat, lebih bergairah. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena langsung Bapak Presiden yang memberikannya, tidak diwakilkan pada yang lain. Ini juga puasa. Allah yang katakan, asyamu li, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang langsung balas pahalanya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah istimewanya puasa itu. Salah satunya. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, asyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Pertama, perisai dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa karena Allah, kata Nabi, man shoma yauman, siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 kharifah, 70 musim. Perisai dari api neraka. 1 hari dia puasa karena Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 kharifah, 70 musim.
Artinya apa? Ini bahasa kiasan dari Nabi yang menyatakan bahwa kalau ada orang yang berpuasa karena Allah, tak mungkin Allah sentuhkan kulitnya dari api neraka itu. Nah, terisai dari api neraka. Yang kedua, terisai daripada melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan Allah, pernah Nabi bertanya kepada seorang pemuda, kau mau menikah? Kau mau menikah? Betul ya Rasulullah. Udah mampu? Belum ya Rasul. Kalau kau belum mampu untuk menikah, jawabannya apa? Apa solusinya? Puasa. Jadi puasa ini mengontrol, bukan menghilangkan hawa nafsu, mengontrol. Mau nengok yang enggak, puasa nih. Mau bicara yang enggak, puasa nih. Mau melakukan yang tidak, puasa nih. Ada controlling, ada pengawasan dengan puasa ini. Coba lihat orang-orang yang puasa itu. Makanya Bapak Ibu yang dilakukan Allah, minta maaf saya ingin sampaikan, nanti dalam puasa ada dua istilah. Ada yang mengurangkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Atau yang salah satu mengurangkan pahala puasa, bicara yang kotor, bicara yang keji. Dia tidak makan, dia tidak minum, puasanya jalan terus, tapi pahalanya habis. Ini yang kita khawatirkan. Dengan memaki, mengejek, ya, dan sebagainya. Ibu-ibu, ini maaf ya Pak, saya ingin sampaikan. Kalau bapak-bapak ini jarang lah, ibu-ibu kadang-kadang rentan kali kadang-kadang. Pantang duduk 2-3 orang, udah mulai tuh. Aku tengok anak si Polan tuh, aduh, hancur kali. Tak cocok dia duduk di situ kadang-kadang. Iya Allah, kurasa main dukun dia udah. Udah. Kadang-kadang itu nanti nimbrung yang lain, nimbrung yang lain. Masa iya Kak? Iya, kau tengoklah. Rasakan tak cocok dia jadi anggota dewan. Tengoklah. Tak cocok. Dari mana ya Allah? Aku rasa dia main dukun tuh. Kalau nggak main dukun, tengoklah. Mana ada ya Allah? Karena kadang-kadang kan ada yang seperti ini. Ini namanya riba, gosip dan sebagainya. Hilang kalau puasa. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, farhatani, ada dua kebahagiaan. Ya. Ada dua kebahagiaan orang yang lisoimina, orang-orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dua kebahagiaan. Yang pertama, orang yang berpuasa itu bahagianya kapan? Ketika dia berbuka puasa. Tengoklah Pak. Tengok anak-anak dulu, ingat gak ya Bu? Ingat ya Pak? Dulu waktu itu kita buka puasa dulu kan, nenek kita di tengah tuh bagi-bagi cendol, bagi-bagi sirup. Dulu nggak sirup patung, sirup 88 sama 58, tak sirup apa namanya? Yang kita minum bukan makin mencret kita, tapi kita tapi semangat. Nggak ada dulu kulkas, yang ada kulkas lu manajer, asket. Sana saya tinggal di kebun dulu. Asket, manajer, itu yang ada kulkas. Asisten tuh satu-satu. Itu pun kulkas yang kalau ditutup bukanya berkeringat kita bukanya. Itulah dulu ya kan Pak, nggak punya kulkas kita dulu. Yang punya kulkas kebanyakan orang Pertamina dulu, ingat saya dulu. Itu yang banyak punya kulkas dulu. Untuk buka puasa itu pakai es batu yang dicincang-cincang itu. Apa kata mama kita? Kau pergilah ke Simpang 4 sana, kau belilah sama Wakdul tuh. Dah berapa harga satu potong es batu itu? Lupa saya udah. Beli jam 5, kan lama lah gitu buka puasa, supaya nggak cepat cair dikasih sekam. Ingat Bapak aja dia, dikasih sekam supaya nggak cepat cair. Mantap. Tapi kelemahannya satu, waktu kita buka puasa lengket sekam di gigi semua. Dari mana datangnya sekam? Padahal udah dicuci rapi, udah dicuci es batu ini cantik mantap, tapi waktu kita minum sirup tadi lengket sekam-sekam di gigi. Dari mana datangnya? Itulah luar biasa. Sirupnya enggak sirup patung. Mana ada sirup patung dulu? Yang minum sirup patung kan orang-orang kaya dulu. Kita sirup 58 pun udah paten kali. Sirup 88, Pak Datuk ingat sirup 88. Yang kalau kita minum enggak hilang hausnya, malah mencret dan ya Allah. Tapi senang kita tuh berbuka puasa. Apa kata nenek kita? Duduk. Jangan lasak. Meriahnya ya Allah. Apalagi buka puasa bareng. Minggu depan kita buka puasa di rumah Wa'ngah ya. Ya Allah, udah buat bubur pedas kalau orang Tamiang. Bubur pedas. Itu nggak pernah tinggal itu. Bubur pedas. Dan bahan-bahannya ngeri kita dengarnya. Yang pertama daun sibuas-buas. Yang kedua yang nggak pernah tinggal daun apa Bu? Saya nggak mau bilang nama daunnya lah. Ya, agak gawat nama daunnya nih.
Nah, Bapak tahu. Pertama daun si buas-buas, yang kedua daun, udah ya daun-daun itu lah yang. Kalau nggak ada daun itu, nggak enak rasa bubur pedasnya. Memang kayak gitulah. Ya Allah, meriah, senang, gembira, farhatani. Dua kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, kata Nabi, senang. Saya ingat betul dulu kan nggak ada nik-nik kayak gini dulu, masih saya kecil. Tawa-tawaan yang lama itu pun dengar, hilang suaranya, hilang, terdengar, macam-macam gitulah. Jadi waktu kami buka puasa agak mendung. Rumah saya rumah panggung dulu di Serui sana. Rumah di bawah, Pak Datuk tahu tuh. Rumah panggung. Ayah saya di bawah, laki-laki di bawah. Buka puasa bareng di rumah saya. Jadi macam main cindung. Udah? Belum. Udah buka puasa nih? Belum. Kayak main cindung jadi ya. Udah? Belum. Lama-lama kata ayah saya, udah belum. Udahlah buka terus lah. Buka lah. Karena udah nampak gelap. Jam mati, baterai susah dulu, nggak ada duit untuk beli baterai. Akhirnya main tebak-tebak aja. Udah buka, udah gelap nih nampaknya, udah gelap nih, udah iya nih, buka. Tiba-tiba waktu enak-enak minum sirup yang 58 tuh tadi, dipukul kentong terdengar sayup-sayup, tung, macam berhenti kita. Macam mana ini? Tanggung jawab lah. Jadi macam mana nih Pak Ustaz? Sah puasanya? Sah. Karena dulu kan memang semua terbatas. Kalau sekarang sirine ada, ya kan? Nik-nya jelas. Kalau memang kita duluan buka puasa pun parah betul, memang kita mau buka lah tuh. Tunggulah dulu, sabar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Enak dulu, Pak. Terbayang saya, Pak, macam mana indahnya dulu nenek kita di tengah bagi-bagikan sirup, bagi-bagikan kolak dan sebagainya. Duduk kau nak, duduk nak, duduk. Mau apa kau nak? Minum, sebagainya. Allahu Akbar. Yang kedua, apa kebahagiaan orang yang berpuasa ini? Kata Nabi, orang yang berpuasa itu adalah idza liqa'i rabbuh, ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia mempersembahkan ibadah puasa ini. Ya Allah, ini puasaku ya Allah. Liqa'i rabbuh, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia, Pak, senang. Ya Allah, bahagia, wajah kita senyum, gembira. Wujuhu yawma idzin nadirah, wajah mereka bercahaya, wajah mereka gembira, memberikan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bau mulut orang, ini hadis Pak, minta maaf ya Pak. Bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi nanti di yaumil akhirah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini Bapak, saya tengok ada yang pakai minyak kasturi sesuatu, mungkin dari kawan-kawan yang berangkat umrah ya, haji dan sebagainya, minyak kasturi. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah, balasan dari Allah, bau mulut orang yang berpuasa nanti di yaumil akhirah diganti oleh Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada yang tanya kemarin, Ustadz, kok tingkat bau mulut pun diperhatikan? Begitulah hebatnya Allah. Hal yang remeh-temeh saja, tingkat bau mulut saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar, apalagi tarawihnya, apalagi tadarusnya, apalagi sedekahnya, apalagi iktikaf di masjidnya. Tingkat yang bau mulutnya saja, Pak, itu pun diperhatikan oleh Allah, diganti dengan lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia jangan coba-coba. Ini ada kemarin kejadian nih ibu-ibu nih, protes suaminya. Pak, apa yang Bapak sampaikan kemarin pengajian sama ibu-ibu? Saya bilang itu tadi, bau mulut orang yang berpuasa diwangi dia minyak kasturi di yaumil akhirah. Rupanya ibu tuh nggak dengar yaumil akhirahnya. Dicobanya sama bang, coba kau cium bang, wangi nggak kira-kira? Kata pingsan suami. La ilaha. Kalau di dunia jangan coba-coba. Beda-beda baunya, ada yang macam-macam. Bukan di dunia Bu ya, di yaumil akhirah. Coba kau coba cium bang. Bilang Ustaz Basir katanya wangi bang. Pingsan suaminya. La ilaha illallah. Berarti Ustaz Basir nokohnya. Bukan di dunia. Memang maaf Pak, jangan marah ya. Jujur aja lah. Orang yang berpuasa nanti pasti mulutnya bau. Kenapa Ustaz? Kosong, kering, betul nggak? Kering, kosong, ususnya kosong. Maka akan mengeluarkan bau yang memang bau. Tapi nanti diganti oleh Allah dengan melebihi minyak kasturi dan sebagainya. Allah. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian dijanjikan surga khusus. Dijanjikan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Surganya Rayyan. Rayyan, surga untuk orang yang puasa nih. Surga khusus. Masuk dalam pintu Rayyan. Dari pintu Rayyan namanya. Ayo sini, yang hobi puasa sini, kata Allah, sini. Masuk. Masuk ke mana ya Allah? Tuh, nama pintunya Rayyan. Allahu akbar. Hebat. Bapak Ibu yang dilakukan Allah, itu yang pertama. Itu manajemen. Jadi ketika kita tahu ini semua, nggak mungkin kita nggak bersemangat. Nggak mungkin kita nggak terlecut, ya. Harus masuk Ramadan ini, menetes air mata minta sama Allah. Mulai dari bulan Rajab kemarin, dari Sya'ban, ya, pertengahan Sya'ban ini masih bisa kita minta sama Allah. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban kemarin kan? Wa balighna fi Ramadan. Sekarang Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban ini Allah, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Enggak lama lagi sudah diambang pintu, detik-detik makin gemetar jantung kita nih. Masuk enggak Ramadan tahun ini kira-kira? Allahu akbar. Maka Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami fikih puasanya. Tadi menghayati hikmah puasa. Yang pertama. Yang kedua, memahami fikihnya. Aturan-aturan main dalam puasa itu supaya kita nggak kebablasan. Tadi saya sudah sampaikan mana yang membatalkan puasa, mana yang mengurangkan pahala puasa. Kalau misalnya kayak gini boleh nggak kira-kira? Kalau kayak gini boleh nggak kira? Contoh sikat gigi, congkel kuping, korek hidung, boleh nggak kira-kira? Ini kan fikihnya ini. Kalau fikih nggak kita bahas di sini, nanti ada yang bahas khusus. Ada Ustadz Mustafa nanti subuh minggu dan sebagainya. Peraturan-peraturannya kan kemarin kejadian ini. Nggak boleh congkel hidung katanya. Kita maaf, jangan marah ya Pak. Kalau puasa ini kadang-kadang demam kita Pak, kan beringus kita. Kering. Kering. Sampai sini kering panjang. Nampak putih-putih. Belanjalah dia wak nih tadi. Perempuan. Belanjalah. Teringat dia ada ceramah. Gak boleh congkel korek hidung. Siapa yang puasa korek hidung batal. Ditahannya kering nih tadi. Belanja. Orang nengok dia pun risih. Orang nengok wak nih risih. Nggak jadi masalah Pak, bersihkanlah yang kering ini tadi, nggak jadi masalah. Korek kuping gatal siap mandi, kadang-kadang air tuh masuk gatal, kita tahan menggigil nahnya. Jangan korek kuping nanti batal, jangan korek aja sebatas menghilangkan gatal, tapi jangan nanti ambil bulu ayam kita setel-setel. Ini yang batal. Ini yang batal, ambil bulu ayam hampir setengah jam kita setel. Tertidur waktu, la ilaha illallah. Ini yang tak boleh, tapi sekedar menghilangkan gatal, nih minta maaf Pak, sekedar menghilangkan gatal. Karena memang sunnatullah, memang kayak gitu, hilangkan gatal ini, nggak jadi masalah. Tapi kayak saya bilang tadi Pak, diambilnya tariknya bulu ayam tuh, setelnya, tertidur, ini yang batal. Ini tak boleh. Ada yang buat kayak gini Ustaz? Ada, karena tak paham tadi. Ada lagi yang, ini parah-parah Pak, ini kadang-kadang kan pemahaman kita masih. Dulu kawan saya, kata Ustaz tuh, puasa menahan makan, menahan nih, pokoknya menahan. Rupanya dia mau buang angin, ditahannya. Merah mukanya. Kenapa mukamu merah? Aku mau buang angin, takut batal. Kau tembak aja saya bilang. Nggak ada masalah. Gitu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang pemahamanku kurang. Jadi Bapak Ibu yang dibilakan ini Allah Subhanahu wa taala, memahami fikihnya. Nanti akan dibahas oleh Ustadz yang lain insyaallah. Panjang nih fikih Ramadan, ya. Tapi yang pasti rata-rata kan kita udah paham ya nih. Tinggal mengulang-ulang kaji aja nih. Ini kan ibadah tahunan. Ulang-ulang kaji insyaallah lebih paham lagi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dibilakan Allah, nanti ingatkan saya 10 menit lagi atau 5 ya. Tinggal 8. 8 menit lagi. Iya. Cepat kali. Jadi macam mana nih? Kita sambung terus. Sikit lagi, siapa aja? Kemudian yang ketiga menjaga. Tadi memahami fikih. Yang ketiga apa manajemennya Ustaz? Menjaga puasa. Kita jaga Pak. Hati-hati. Ya, kita jaga puasanya. Nih, dijaga. Dijaga dia supaya jangan rusak. Dari hal apa Ustaz? Yang pertama, marah-marah, emosi. Bisa mengurangkan Pak. Ibu-ibu nih hati-hati nih Bu.
Kadang-kadang suami salah sikit merepet hampir 1,5 jam. Hati-hati, berkurang pahala puasa ini. Suami salah taruh centong nasi aja udah marah hampir 1/2 jam. Janganlah Bu, hilang. Marah-marah emosi yang kebablasan. Kemudian apa? Dusta, bohong. Nggak batal memang puasanya, tapi pahala berkurang. Bohong. Ada kau nampak duit 20.000 di kantong abang nih? Nggak ada bang, padahal dia yang ngambil. Bohong, habis, hilang pahala puasa. Kemudian yang ketiga, berkata keji, berkata kotor, keji, bahasa-bahasa yang memang tak layak kita dengar, diucapkannya, hilang pahala puasa itu. Kemudian apa lagi? Mendengar dan berkata yang buruk, mendengar perkataan yang buruk. Maaf Pak, minta maaf. Kita nggak ngomong buruk, tapi ikut nimbrung, paham ya Pak? Ikut nimbrung dari golongan kelompok orang yang berkata kotor keji ini tadi, hilang juga puasa. Kita nggak ngomong tapi dengar juga, makanya tinggalkan. Apalagi banyak nih. Kemudian menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan waktu puasa itu. Maaf ya Pak, ada yang bilang tidur itu waktu bulan suci Ramadan juga pahala. Tidur itu juga berpahala. Tidur yang kayak mana? Kalau sekedar tidur, silakan. Tapi kalau mulai habis sahur, habis sholat subuh tidur sampai zuhur, bangun zuhur menjelang asar tidur lagi, asar sampai maghrib tidur lagi, ini bukan, ini parah nih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidur silakan, tapi jangan berlebihan. Disitulah kita ambil kesempatan baca Quran, zikir dan sebagainya. Habis Pak, saya rasa nih ada 2 lagi, tapi ini apalagi singkat saja. Yang keempat tadi udah kita jaga, sudah. Yang keempat dihiasi supaya cantik dia. Mau kita kasih sama Allah ini ya Allah ibadah puasa supaya cantik, dihiasi supaya bagus. Kayak mana cara menghiasinya? Pertama, menghiasi Ramadan itu dengan cara apa Pak Ustaz? Puasa itu pertama tahajud ya. Kalau tahajud itu bapak-bapak kan qiyamul lail, nanti taraweh. Mau sambung tahajud silakan. Kemudian apa lagi? Tadarus. Tadarus. Ibu-ibu rajin tadarus, bapak-bapak rajin tadarus. Tapi kalau dibandingkan bapak sama ibu, yang rajin tadarus ibu-ibu. Bapak-bapak siap tarawih saya tengok duduk di samping. Yang makan bakwan, makan pecel macam-macam abang. Ibu-ibu yang rajin tadarus saya tengok. Bapak-bapak gitu, samping. Nah, kalau di sini nanti bapak tengok nih, samping nih. Ini gintik gudang makanan samping nih. Yang bubur pedasnya. Cuman saya nggak dapat juga kadang-kadang. Sedekah ya, warnai, hiasi dengan sedekah. Maaf Pak, minta maaf Bu, jangan marah ya Bu. Sedekah, jangan tunggu giliran. Kalau di kampung-kampung namanya puluran, ingin jaya namanya jaburan. Ini kan linuran nih, dekat Sukarame namanya lumpuran. Sebelah sini tadi saya tengok ada kuburan. Suka hatilah, mau jaburan mau silakan. Yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyakkan sedekah. Kenapa? Kata Nabi, orang yang memberikan bukaan puasa bagi yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa Allah kurangkan pahala dirinya, dan tidak juga kurangkan pahala yang dia berikan bukan puasa itu. Artinya, kalau saya berikan bukaan puasa kepada Pak Haji, saya dapat pahala puasa Pak Haji tanpa Allah kurangkan pahala saya, dan tidak juga mengurangkan pahala Pak Haji. Saya dapat 2 pahala puasa, Pak Haji dapat 1. Itu kalau yang makan kue kita 1 orang. Coba kalau yang makan kue kita 10 orang, apa enggak 10 pahala puasa kita dapat? Makanya saya bilang di mana-mana. Tadi siang saya di Alur Manis, saya bilang, Bu, untuk bulan Ramadan, untuk bulan suci Ramadan, wajibkan dalam hati. Maaf ya Pak, wajibkan dalam hati. Setiap hari, coba lihat, setiap hari wajibkan dalam hati untuk mengantarkan bukaan puasa ke masjid. Jangan tunggu giliran. Ini kadang-kadang kan udah ibu antar kue, belum giliran. Ya Allah. Kapan giliran ibu? Nanti mau hari raya. Ya Allah, pelitnya lawak nih kita pikir. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dipertahankan semangat untuk menjaga Ramadan dengan kita istiqomah mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kenapa Pak? Saya ingin sampaikan, biasanya awal Ramadan masjid penuh, mall sepi. Biasanya tuh tempat belanja pajak ongkong sepi. Tapi di akhir Ramadan masjid kosong, pajak ongkong rame. Sampai jam 3 pagi buka tuh, la ilaha illallah. Paginya sampah banyak. Ramai orang belanja.
Rame yang beli selop lah, yang beli, ya Allah, mama-mama tuh beli selop. Sampai jam 3 pagi nggak sempat dia beli. Jam 3 pagi dia beli selop di Toja Ongkong tuh. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dilakukan ya Allah, semangat untuk menjalankan Ramadan, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada waktu lagi? Ada, silakan. Baik, Ustaz, dari kajian kita Ramadan. Ada yang silakan Pak. Pak ya. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja Pak. Nah. Bagi sekarang zaman informasi dan komunikasi dan sebagainya yang sangat canggih, kita ingin mendapatkan pahala melalui media sosial atau lain sebagainya. Kalau kita hal-hal yang tidak inginkan, ya. Bagaimana kita ini? Baik. Ini bagus Pak. Ini yang disampaikan Bapak nih sering kita lihat ini. Ibu-ibu pegang HP mau dengar ceramah. Maaf Bu, jangan marah ya. Kadang-kadang kita ketik bagus, misalnya gini Pak, di Google pelajaran IPA kelas 5, contoh. Tiba-tiba di kiri kanan iklannya itu lihat gambar, maaf ya Pak, ditampilkan yang nggak bagus. Gimana? Masuk yang seperti Bapak bilang tadi. Ini udah betul ini. Innama a'malu binniyat. Kita nggak ada niat untuk melihat itu. Astagfirullah. Tengok. Ya, tengok yang lain. Geser terus sampai dapat yang kita inginkan tadi. Jadi yang kita lihat tadi bagaimana? Itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita nggak punya hajat, kita tidak punya keinginan untuk melihat itu. Tapi karena memang dia tampilkan di situ, maka kita geser terus sampai kita mendapatkan yang terbaik itu tadi. Bagaimana dengan yang Bapak lihat tadi? Oh, tidak nilai. Memang kita memang nggak mau lihat itu kok. Kita nggak mau lihat. Memang dia tampil begitu saja. Bapak lihatlah kadang-kadang Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak yang memegang HP ini harus kita kontrol, kita ingatkan dan sebagainya. Kadang-kadang yang mau dia cari bagus, iklan kiri kanannya ini gambar yang tak bagus. Ini harus kita awasi. Jadi Bapak insya Allah puasanya tetap baik insya Allah. Saya rasa ini saja barangkali. Ya. Ya. Ya, jadi nanti ya. Jadi ketika suatu hari Nabi mau khutbah, mau naik mimbar, dia mengaminkan 3 kali. Ini singkat saja Pak, karena waktu sudah masuk. Mengaminkan 3 kali, kemudian sahabat bingung, ada apa nih Rasul kok mengaminkan 3 kali? Tapi kata sahabat, udah nanti aja, nanti kita siap dia khutbah kita tanya. Setelah khutbah, sahabat nanya, ya Rasulullah tadi kau mengaminkan 3 kali tuh, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Nabi yang pertama, tadi malaikat Jibril berdoa, aku yang mengaminkan. Jadi malaikat Jibril berdoa, dia yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Menurut logika kita Pak, nggak mungkin Allah tolak. Kepala malaikat yang menyampaikan doa dan yang mengaminkan manusia terbaik di atas dunia ini Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin ditolak. Yang pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya Allah, kau laknatlah, kau murkailah ketika ada orang yang masuk pada bulan suci Ramadan dan dia keluar daripada bulan suci Ramadan itu, dia tidak mendapatkan ampunanmu. Ini yang saya bilang tadi, manajemen kita rusak. Nggak ngerti kita bagaimana puasa ini. Kita hanya puasa saja. Rupanya yang disampaikan oleh Nabi kena dengan kita. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa jung'i wal atas. Berapa banyak kemudian orang-orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang kedua, ya Allah, kau laknatlah, kau murkailah, ada orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, ayahnya sajakah atau ibunya sajakah, ya, kemudian tidak membuatnya mendapatkan surgamu. Artinya apa Pak Ustaz?
ayah imaknya ini disia-siakan, jadi anak durhaka. Ini nanti yang didoakan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Kau murkailah, kau laknatlah. Ada orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, tapi tak bisa membuatnya untuk mendapatkan surga. Yang ketiga, ya Allah, kau laknat, kau mulia, kau murkailah. Ketika ada orang yang ketika disebutkan Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi poin yang pertama tadi, jangan sampai menjadi Ramadan yang rusak. Betul lah ibu-ibu, minta maaf. Ini mungkin Ramadan kita yang terakhir. Bapak-bapak minta maaf. Ini mungkin Ramadan kita yang terakhir. Ya, tahun depan tidak ada jaminan kita bisa bersama lagi. Maka buat yang terbaik, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan tersukses yang pernah kita lakukan, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Saya rasa ini saja, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.